Halo guys, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau ngejelasin penggunaan fungsi CONIFs, AverageIfs, dan pivot table di Microsoft Excel. Nah, sebelum ke prakteknya, kita pahami dulu ya apa arti dari ketiga fungsi tersebut. Nah, yang pertama itu fungsi CONIFs, yaitu fungsi statistik yang digunakan di Microsoft Excel dan Google Sheet untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus. Contohnya untuk menghitung jumlah karyawan dengan pengalaman kerja tertentu dan jabatan tertentu. Yang kedua adalah fungsi AverageIfs, yaitu fungsi statistik Excel yang menghitung rata-rata semua angka dalam rentang sel tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Dan yang ketiga, pivot table digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis data dalam format yang mudah dipahami. Ini membantu untuk melihat pola, tren, dan perbandingan dalam data, serta mempermudah perhitungan dan analisis data yang kompleks. Nah, sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Ya, baik. Jadi di sini sudah ada datanya mengenai survei karyawan ya. Nah, untuk prakteknya nanti kita menggunakan 3 pertanyaan di sini. Jadi langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu berapa banyak karyawan yang bekerja pada departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya tapi mempunyai stres yang tinggi. Untuk pertanyaan nomor 1 ini nanti kita bisa menggunakan fungsi CONIFs ya. Kita masukkan fungsi CONIFs-nya dan menuju ke sheet ini. Untuk di departemen itu adalah range-nya G, kemudian pemisahnya adalah koma, departemen legal. Untuk yang sangat puas itu ada di job satisfaction di angka 5 kalau aku baca di data explanation-nya, dan memiliki stres yang tinggi itu di M, dan kalau stres tinggi itu angkanya adalah 1, dan kita tekan enter. Jadi bisa kita lihat di sini banyak karyawan departemen legal sangat puas dengan pekerjaannya tapi memiliki stres yang tinggi adalah 25 orang. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu sebutkan status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Dan yang ketiga, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama. Nah, 2 pertanyaan ini kita bisa menggunakan fungsi AverageIf dan juga fungsi pivot table. Manfaatnya apa? Nanti untuk fungsi AverageIf ini bisa kita pakai untuk manual, dan yang pivot table itu nanti untuk menjadi pembuktian kalau fungsi yang kita hitung dengan AverageIfs ini sudah betul ya. Jadi kita langsung saja di status pernikahan, kan ini kita belum tahu yang tertinggi dan terendah. Kita hitung saja 2 ini dulu, ini juga untuk nomor 3, 2 untuk bahan patokannya ya. Kita masukkan AverageIfs, status pernikahan yang memiliki pengalaman. Jadi di pengalaman itu ada F, kemudian D, jadi single ya. Karena di sini angkanya sudah ringkas, di sini adalah number ya. Kemudian merit.
kita lihat di sini status pernikahannya, rata-rata status pernikahannya adalah di single 5,89, married 11,85. Nah, sekarang kita coba menggunakan pivot table-nya ya. Caranya yaitu tekan di sini, kemudian Ctrl A, kemudian ke insert, lalu pivot table. Nah, supaya sheet-nya nggak pindah ke sini, ke sini, ke sini, kita pakai di exiting worksheet ini saja. Nah, untuk yang dimaksudkan itu adalah di bagian marital statusnya, bagian rows, kemudian bagian pengalamannya dimasukkan ke values. Nah, karena ini bentuknya masih count, kita ubah menjadi fungsi average. Supaya lebih ringkas, kita buat jadi format angka number. Nah, seperti ini ya. Lalu kita cocokkan dengan yang tadi kita menghitung manual, single 5,89 sama ya, kemudian married 11,85. Jadi menggunakan fungsi average if sama pivot table itu sama. Nah, kemudian kita bisa lihat status pernikahan dengan rata-rata pengalaman tertinggi yaitu widow ya. Kita masukkan ke lembar jawab kita. Status pernikahan dengan rata-rata pengalaman terendah yaitu single. Sekarang kita langsung ke nomor 3. Job level dengan rata-rata work-life balance paling baik dan job level dengan rata-rata aktivitas fisik yang waktunya paling lama. Kita menghitung manual dulu ya, menggunakan fungsi average ifs. Jadi work-life balance di level middle. Work-life balance itu ini, kemudian job level, levelnya middle, enter 3,16. Kemudian 3,16 ya, karena di belakang koma itu harus disebut satu-satu angkanya. Untuk level leader, average ifs, work-life balance, departemen yang ini, maaf, level leader ya tadi ya. Nah, kemudian kita menghitung yang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ada di physical activity hours.
kemudian job level middle 2,05, kemudian yang leader achieves. Nah, di sini work life balance middle 3,16, leader 2,91, aktivitas fisik middle itu 2,05, leader 2,07. Lalu kita coba hitung menggunakan pivot table ya. Kita di sini saja. Kalau di sini bisa coba. Nah, di sini saja jadi. Ctrl A, kemudian insert, pivot table, exiting worksheet, oke. Nah, yang kita masukkan di rows itu adalah job level, kemudian yang kita masukkan ke values itu WLP dan physical activity hours atau aktivitas fisik. Di sini masih count, kita ubah menjadi average. Supaya seperti tadi angkanya biar lebih ringkas, kita ubah formatnya menjadi number. Mari kita cocokkan jadi yang WLP level middle 3,16, level leader 2,91, yang aktivitas fisik middle 2,05, dan yang leader adalah 2,07. Lalu kita masukkan ke lembar jawab. Untuk menentukannya, job level dengan rata work life balance paling baik yaitu adalah middle ya, karena di sini ini paling besar 3,16, middle 3,16. Job level dengan rata-rata aktivitas fisik yang waktunya paling lama yaitu aktivitas fisik waktunya paling lama itu 2,07 ya, level leader. Sudah selesai. Jadi nanti teman-teman mau memakai yang average if boleh, mau memakai yang pivot table juga boleh, disesuaikan saja. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sama nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. See you next time.